Nah jadi kalau kita salahkan murni kepada Pak Prabowo, simplistik menurut gue. Banyak orang kecewa sama rezim Prabowo, termasuk pemilih Prabowo sendiri. Bangsa ini kurang bertanggung jawab terhadap kesalahan diri sendiri. Gue hukum nomor 1. Oh kenapa bro? Karena lo merasakan itu. Dari startnya aja udah obok-obok hukum soalnya. Gak usah orang nih presiden mempermasalahkan dengan etika dasmu. Sehingga ketika puncak pimpinannya aja bilang etika dasmu, ya etika dasmu ke bawah. Tapi gimana coba jajaran ini di bawah mau peduli apa yang diomongin? Yang di atas juga gak peduli. Iya. Ngomong gitu saya. Jadi kenapa rumit begini nih sekarang kehidupan? Menurut keyakinan gue, karena kelemahan kepemimpinan Prabowo Gibran. Mengingat ya beberapa jam yang lalu angka itu lahir dari tidak ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PNI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat sedikit. Sekarang saya kalau ke Jogja jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah. Bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya kedatangan teman sesama kenduri cinta lah ini. Waduh, Mas Panji Pragiwaksono, selamat datang. Sama, terima kasih banyak Mas kasih Ensa sudah hadir ke sini. Terima kasih ya. Sudah menghadirkan saya ke sini. Ya, Bapak biru, saya biru juga. Betul. Saya biru yang udah keseringan dicuci nih. Emang tadinya warnanya biru tua banget. Biru tua banget. Biru tua banget ya. Ya, jadi ini kalau udah keseringan cuci jadi warna apa? Warna rejim gitu. Artinya selama-lamanya orang berjuang ujung-ujungnya masuk rezim. Enggak gitu. Bajunya aja. Bajunya aja. Tapi gue juga setuju sih, tidak sewajarnya warna diokupasi sama kelompok politik tertentu. Iya dong. Iya. jadi Masa tiap kali kita pakai biru wah, tua. Demokrat nih. Iya. Gitu. Kalau kita, ini rezim nih. Iya, janganlah. Aduh. Bebas-bebasin aja. Kalau enggak kasihan Manchester City itu isinya pro rezim semua. Oh iya, lo MU sih ya? Gue MU. Gue Liverpool bro. Iya. Tapi nggak apa-apa. oke, nggak apa-apa kan lo lebih Rivalitas tinggi. tua. Oh, gue kalau lo yang lebih tinggi, gue nggak akan nyela-nyela. Oh. Terakhir berapa posisinya ya? Gue ke-5 bro. Lo 3 ya? 3. Abis itu Aston Villa ya. Iya. Piala Dunia milih siapa? Piala Dunia gue tadinya udah kalah sih bro. Gue milih Mesir tadinya. Oh, sangkain Inggris. Enggak. Oh, Mesir lewatnya sama Argentina itu. Inggris abis lewat sama Argentina juga. Sebetulnya awal-awal gue mencoba untuk percaya dengan ramalannya si Homer Simpson. Homer Simpson bilang apa? Episode tahun 1997 dia bilang tahun 2026 itu yang menang Portugal. Oh gitu ya? Nah, lewat ternyata. jadi beberapa itu gue masukin Portugal. Dan serunya itu dulu Meksiko lawan Portugal men. Dan dilaksanakan di Amerika Serikat itu Piala Dunia. Iya. Jadi itu orang gue pikir-pikir bagian dari ya gitulah apa konspirasi nih. Ya, yang mata satu tuh apa namanya? Illuminati. Illuminati gitu. Itu Illuminati. Gila tuh makanya gue. Iya. Anyway, nah kita balik ke Indonesia lah. Tunggu sebentar. Lu ada di Indonesia sekali ini akan berapa lama? Gua cukup lama, mungkin sampai dengan Oktober. Karena lu mau ada konser itu. Betul, gua ada festival. Kan gue punya podcast. Ya. Podcastnya Hiduplah Indonesia Maya. Siniarnya namanya Hiduplah Indonesia Maya. Udah jalan dari 2020. Hiduplah Indonesia Maya bro. Betul. Itu maksudnya apa? Itu intinya kita merayakan orang-orang di dunia maya dengan komentar sosialnya. Jadi podcast itu selalu ngebahas apapun yang lagi viral, tapi kita cari pembelajaran dari situ. Apapun, ada hubungan sama politik, nggak ada hubungan sama politik. Iya. Pokoknya kalau lagi viral, kita bahas, terus kita cari pembelajarannya. Nah, udah 4 tahun terakhir termasuk tahun ini ada festivalnya, Festival Hiduplah Indonesia Maya. Ada monolog kebangsaannya, ada talk show-nya, ada stand up-nya, ada musiknya. Semuanya lu tuh? Enggak, monolog kebangsaannya Pak Ahok tahun ini. Oke. Jadi dia selama 30 menit akan monolog refleksi gitu kebangsaan. Iya. Gitu. Ini kita lihat gitu. Abis itu musiknya ada rap dari Tuan 13, stand up-nya ada Andri Sakti sama Bonar Manalu. Terus talk show-nya ada Kania Cita sama Abigail Limuria ngomongin soal komentar sosial. Gue sebagai yang punya podcast, gue nge-host dari depan sampai belakang. Oh, lu nge-host aja. Ya betul. Lu enggak stand up? Iya, tahun sebelumnya gue stand up, tahun sebelumnya juga gue stand up. Tahun ini enggak, gantian. Trauma? Oh, bukan, karena gantian. Iya, gantian. Tapi lu trauma gak? Trauma untuk stand up? Ya enggak akan pernah bisa. Orang senang. Enggak, lu kenapa? Itu kan lu akhirnya memilih jalan kompromi kan?
Yang mana tuh? Lo pergi ke Makassar, ke Toraja juga. Terus lo kemudian ya lo datanginlah salah satu. Betul. Itu kan maksud gue, menurut gue itu jalur kompromi. Iya, Karena ada kan istilahnya di dunia hukum apa namanya ya? Yang mencoba untuk diselesaikan baik-baik lah gitu. Justice kolaborator itu. Bukan, namanya apa gitu, gue lupa istilahnya. Apa. Ya tapi tahu yang gue maksudkan ya. Pokoknya diutamakan penyelesaian secara. Bukan justice kolaborator kok, apa sih namanya? Tapi tahu kan yang gue maksudkan? Ya itu dia. Ngerti. Dan gue lakuin itu semua. Udah ketemu juga dengan pelapor-pelapor gue. Dan udah ketemu juga sama masyarakat Toraja. Cuman sampai sekarang laporannya belum dicabut. Jadi masih berkelanjutan. Gak maksud kenapa gue katakan begitu? Karena kan lu punya pilihan lain untuk tetap stay di US. Gitu. Lu nggak, ya udah terserah aja ke Indonesia gitu. Iya. Lu udah udah citizen sana belum? Belum lah. Dan nggak akan pernah. Kan, kenapa? Lah, ngapain kita udah bener jadi orang Indonesia? Cocok loh. Iya. Kan di sana orang juga nanya, Bang Panji emang ke Amerika Serikat jadi warga negara Amerika? Kata gue, lah emang Sintayong harus jadi WNI untuk kerja di Indonesia? Kan enggak juga. Sama aja kayak gitu. Kerja di sana sebagai orang Indonesia, Sintayong kerja di sini juga masih tetap orang Korea Selatan. Itu bahkan kalau di sepak bola Indonesia itu, wah lo kerja di sini tapi belain Persib kayak gitu-gitu. Iya, betul. Iya, itu mesti inilah, sepak bola sama kehidupan sehari-hari itu memang harus dipisahin kadang-kadang. Sentimen sepak bola maksud gua. Iya, betul. Jadi lo akan sampai Oktober di sini. Habis itu lo balik lagi ke sana. Betul. Tapi lo selama di sini merasakan gak sih kok kita gini banget ya jadi rakyat ya? Ya begini amat gitu jadi rakyat. Kita di tadinya ada apa namanya? Indonesia Emas 2045, taunya Indonesia 74 emas 74 kilo gitu-gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak kok kita nih didera kehidupan ekonomi yang begini. Terus kemudian ada yang mau bilang kemarin Selios kalau nggak salah. Jadi selama ini kita itu berhasil meningkatkan kekayaan orang terkaya di Indonesia paling cepat di dunia. Paling cepat. Jadi orang-orang terkaya di Indonesia itu peningkatan kekayaannya tercepat. Paling cepat. Waduh, layak dipertanyakan itu. Canggih ya. Minimal tuh kita ada yang nomor 1 gitu secara ekonomi. Udah gitu kita ikutan bangga lagi ngomonginnya kan. Tapi ya gitu. Kenapa sih menurut lo kenapa kok kita gini amat gitu jadi rakyat Indonesia sekarang? Gue bisa ngomong bebas dari berbagai macam perspektif. Kita mulai dari perspektif yang cemas saja. Kita kayak gini karena menurut gue, termasuk gue sendiri, masih bingung dengan sistem perpolitikan di Indonesia. Kayak misalnya, saat ini hampir semua permasalahan hidup kita pasti kita tujukan kepada Pak Prabowo. Pasti itu. Ini pasti salah Pak Prabowo. Jadi salah satu cara termudah untuk mengatasi permasalahan ini adalah ganti Pak Prabowo. Tapi kita pernah melewati, kita berdua terutama, melewati presiden demi presiden. Dan setiap presiden pasti ada aja yang kita kritik, kita permasalahkan. Gue masih muda, tapi gue ingat apa yang dipermasalahkan sama masyarakat di eranya Soeharto. Gue ingat apa yang dipermasalahkan sama masyarakat Indonesia terhadap Pak Habibie bahkan. Terhadap Gus Dur, terhadap Megawati, terhadap SBY, terhadap Jokowi. Presiden berganti, kayak masalah gak tambah surut. Jadi ketika kita bilang, ayo kita ganti presiden, seakan-akan itu akan mengubah semuanya, kayaknya gak juga. Bahkan, tadi kita ngomong sepak bola, gue bahkan ikutan revolusi PSSI. Ya, gue juga tuh. Yang kita ke Malang. Betul. Waktu itu kan kita pengen nurunin seseorang bernama Nurdin Halid. Dengan asumsi Nurdin Halid turun, sebenarnya beres. Enggak juga sampai sekarang. Nah jadi, kalau kita salahkan murni kepada Pak Prabowo, simplistik menurut gue. Kita tuh nggak pernah benar-benar tahu sebenarnya penguasanya politik ini apakah presiden kah, ataukah sebuah konsorsium kah dari para pimpinan partai? Adakah di antara pimpinan partai ini yang lebih abang-abangan di antara yang lain? Ini kan pertanyaan-pertanyaan besar gitu. Kalau Prabowo diturunkan, tapi kemudian konsorsium politiknya ini tidak kita sadari keberadaannya, jangan-jangan kita nggak akan mengubah keadaan gitu. Di satu sisi ada lagi yang mempermasalahkan kualitas dari rakyatnya, karena kita kan selalu diiming-iming bahwa demokrasi lu bisa memilih pemimpin lu sendiri. Tapi sebenarnya kan nggak juga. Kita memilih pemimpin yang udah dipilihin sebenarnya.
Ya kan, jadi kan. Ya itu kita sering bahas itu. Betul, konsorsium ini yang milih, ini ada, nah lu ambil yang ada di sini gitu. Jadi kita juga nggak punya keleluasaan itu. Di saat yang bersamaan kita juga nggak bisa mengangkat seseorang dari level kita untuk ke atas gitu. Di situ juga bukti bahwa kita juga mungkin nggak ngerti cara politiknya bermain. Kita setiap kali ngeliat ada sosok yang bagus, kita sebut dia sebagai kuda putih. Kemudian ketika kuda putih ini jadi, kita pikir itu keberhasilan kita. Padahal ini adalah bagian dari kesediaan konsorsium ini. Ini sesuatu yang masih kita tidak pahami karena misterius. Masih misterius, masih tidak kita pahami, dan karena kita nggak pahami permainannya, gimana mau menang? Salah satu contoh sempurnanya adalah banyak orang kecewa sama rezim Prabowo, termasuk pemilih Prabowo sendiri. Nah, orang-orang yang nggak milih Prabowo dan kecewa sama Prabowo ini punya kecenderungan aneh untuk tidak mau menerima orang-orang yang tadinya milih Prabowo tapi mau gabung ke kita. Malah justru diomelin. Lu tanggung jawab dong. Iya, lu jangan ikut-ikut kita. Ini gara-gara lu gitu. Itu aja menggambarkan bahwa mereka tuh gak ngerti politik itu permainan tambah-tambahan kan. Nah, yang kayak gini-gini nih masih tidak dipahami. Kalau permainannya tidak dipahami, gak bisa dimenangkan. Kita tidak bisa memenangkan permainan yang tidak kita pahami. Itu satu. Tapi pada saat yang bersamaan, dari sudut pandang optimisnya, kalau pertanyaan lu tadi, kenapa ya kok kita kayak gini sekarang? Menurut gua, kita kayak gini karena kita lagi mempermasalahkan hal-hal yang dulu tidak pernah kita permasalahkan. Kita justru kayak gini tuh ada di situasi yang sebenarnya ideal. Gue tau kelihatannya enggak, tapi ideal. Kenapa? Lebih baik kita lihat dan kita sadari dan kita permasalahkan ketimbang zaman dulu ada tapi kita nggak sadar. Bisa juga artinya kita sekarang sudah bisa lebih merasakan dibandingkan sebelumnya. Betul. Kita lebih pintar itu udah pasti. Karena kan orang bisa bilang, aduh suram banget sih di Indonesia korupsi mulu. Kepala daerah lah korupsi, menteri lah korupsi, wamen lah korupsi. Kita bisa lihat dari sudut pandang positif dan bilang, lah untung kita sekarang ketahuan. Dulu itu prakteknya berjalan terus dan gak diketahui dan gak ditindak apa-apa. Zamannya Soeharto kan seperti itu. Tiba-tiba pas sudah selesai Bob Hasan kena, yang lain kena dan segala macam. Walaupun Bob Hasan lebih kepada tumbal terhadap yang lain ya. Yang lain masih banyak banget yang gak kena. Tapi kan kenapa kayak gini? Karena sekarang kita udah mempermasalahkan yang tadinya gak pernah kita permasalahkan. Dan ini bukan cuma di ranah politik, di ranah sosial. Kita sekarang naik pesawat gak boleh ngerokok. Kenapa? Karena dulu orang nggak mempermasalahkan ngerokok di pesawat. Dulu kan orang boleh naik pesawat sambil ngerokok. Cuman nggak pernah kita permasalahkan. Ketika kita permasalahkan, lalu ada gonjang ganjing, ada konflik antara yang merokok dan yang nggak merokok, sampai akhirnya sepakati yang benar adalah yang nggak merokok. Ada banyak aturan kayak gitu, termasuk politik. Sorry bro, ini gue sering kayak gini ya. Restoratif justice bro. Itu dia betul, restoratif justice. Itu yang tadi kita mau. Sorry betul. ya. Gak apa-apa. Sorry nih, gue mah suka lompat-lompat gitu. Tapi kita ketemu kan, itu bukan kita restoratif justice itu yang saya maksud. Karena gue yang mengalami dan gue juga lupa sendiri. Tapi poin gue adalah ada hal yang dulu salah tapi nggak pernah kita permasalahkan. Sekarang yang salah itu kita permasalahkan, makanya jadi pusing. Dari perspektif itu positif dong. Gitu. Jadi sekarang orang boleh milih dari perspektif pesimis atau dari perspektif optimis. Tapi fakta adalah fakta. Emang keadaannya seperti ini. Kalau menurut gue apakah ini lebih baik daripada sebelumnya? Enggak. Ini cuman kita mengarah ke arah yang benar tapi kondisi belum baik. Gue gak bisa bilang, oh berarti sekarang udah lebih baik daripada dulu. Enggak, sekarang masih jelek. Masih salah. Cuman sekarang kita tahu. Jadi pergerakannya beres gitu. Masalah politik kita masih pada korup, itu deh, ya ilah. Pertamina masih dirasa sisa-sisa korupnya sama banyak orang. Ada konflik tuh di sebuah hotel di daerah Senayan tuh masih kelanjutan dari yang era itu. Jadi maksud gue dari dulu sampai sekarang kita masih banyak masalahnya. Cuman setidaknya kita sadar itu salah. Gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan akhirnya kerap bermunculan kan. Bahkan kita diajarin untuk beberapa hal yang lo kalau terlalu memuja orang, akhirnya orang itu begini, anaknya jadi wapres deh. Kan itu kan salah satu pelajaran-pelajaran bisa didapat tuh. Nah, apakah kemudian kita akan memperbaiki diri? Itu kan jadi pertanyaan juga. Tapi, apakah bangsa ini sebenarnya terlalu gampang menyalahkan keadaan ya? Hampir. Bangsa ini kurang bertanggung jawab terhadap kesalahan diri sendiri. Menurut gue. Gue ambil contoh. Orang sering bertanya, kalau misalnya Anies yang menang, apakah lu akan berhenti ngekritik? Gue akan selalu menjawab, Anies menang pun
pasti ada aja yang bisa kita kritik dan permasalahkan dan salahkan. Kenapa? Karena ketika dia sudah menjabat, dia harus bikin keputusan. Enaknya orang di luar sistem, dia baru bisa ngomong apa aja yang ideal. Pas jadi dalam, dia harus ngambil keputusan, dan keputusan itu belum tentu enak. Dan bahkan gue berani bilang, kalau Anies presiden, sangat mungkin dia ngambil keputusan yang dia tahu sebenarnya salah. Pertanyaannya adalah, sebagai orang yang milih Anies, kita tetap ngeritik atau enggak? Kebanyakan nih orang nih, ketika kita ngeritik Prabowo, oh lu ngeritik karena lu gak ikut milih gitu ya. Lah, gue mah milih gak milih, golput gak golput, presiden gue mah wajar aja untuk gue kritik. Orang duit pajak gue dia yang kelola gitu. Nah, banyak orang berpikir ketika dia sudah memilih, selesai pekerjaannya. Padahal ada tanggung jawab kita juga dalam pengawasan, dalam mengkritik. Sekarang kan ada anggapan oposisi itu buruk. Kalau mau kita semua kekeluargaan aja gitu. Padahal oposisi kan cara kita mengontrol, cara kita menegur dan baik sebenarnya. Tapi framing terhadap oposisi sebagai sesuatu yang negatif itu membuat koreksi tidak bisa berjalan. Padahal koreksi itu penting. Udah mah koreksi itu dianggap salah dan jahat, nggak dilakuin lagi oleh banyak rakyat Indonesia yang kayak lepas tangan tadi. Udah selesai deh, gue udah selesai milih. Tugas gue udah selesai. Enggak, abis milih lu kawal. Mau itu yang orang yang lu pilih yang berkuasa, orang yang gak lu pilih berkuasa, lu gak milih sama sekali. Sekalipun, lu tetap punya hak untuk mengkritik orang ini. Dan itu yang tidak kita lakukan. Kita tuh kayak kelas menengah yang baru punya pembantu. Jadi kalau punya pembantu, udah pembantu aja yang kerja gitu. Tapi pembantunya ngusir kita tuh. Nah itu dia bilang kalau misalkan kalau udah gak mau, suram keluar aja gitu. Nah kan pertanyaan adalah, kalau lu punya pembantu rumah tangga ngomong kayak gitu, yang lu tugas itu ngebersihin rumah lu, bukan gak wajar untuk kita bilang, aneh lu, masa ngomong gitu, lu kerja buat gue, aneh lu. Kalau lu ngerasa gue kecewa sama kerjaan lu, ya lu perbaiki kerjaan lu. Nah, ini sekarang banyak banget dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Terus orang-orang mulai bilang, ada yang ngomong, oh permasalahan kita nih hukum, ada yang bilang ekonomi. Kalau gue pernah ngomong, komunikasi ini jadi salah satu masalah terbesar di Indonesia saat ini. Nomor 3 gue nempatinnya. Ekonomi, hukum, komunikasi. Kalau lu, menurut lo permasalahan terbesar negeri ini apa? 1, 2, 3 lah, biar mirip kayak gue tadi. Gue hukum nomor 1. Oh kenapa? Karena lo merasakan itu. Dari startnya aja udah obok-obok hukum soalnya. Oke. Kesini terus ngobok-ngobok, termasuk ketua MPR yang ditugaskan presiden itu loh kemarin. Oh iya, ke Iran. Iya. Itu kalau founding fathers kita denger tuh, ngamuk itu bangkit dari kubur. Apa lu katanya? Presiden nyuruh ketua MPR, udah gila kali. Bahwa rakyat nggak menyadari itu aneh aja, itu adalah bukti pernyataan gue di depan tadi tuh, bahwa kita nggak ngerti sistem perpolitikan kita sendiri. Enggak, jangan-jangan itu pemberitaan media aja. Sebetulnya Prabowo sebagai ketua, gue nggak belain Prabowo nih ya, sebagai ketua umum Gerindra, nyuruh Muzani yang ketua Dewan Pembina kan tinggi juga tuh. Pak Muzani suruh ke Iran deh gitu. Cuma mungkin karena dia ketua MPR kan, dia bawa-bawa tuh ketua MPR, terus media juga begitu. Bisa jadi itu permasalahan komunikasi. Anyway, tapi hukum. Tapi menurut gue hukum, karena ada bukan cuman bagaimana kekuasaan itu didapatkan, tapi ya kayak ada beberapa orang yang tidak seharusnya kayak Teddy deh gitu, bisa ngejabat di situ, terus kemudian aturan didesain sedemikian rupa untuk mengakomodir kemauannya Pak Prabowo gitu, jabatannya naik tiba-tiba dan segala macamnya. Wah ini susah juga. Ntar gue benar-benar dituduh ngebela ini. Tapi Teddy tuh pinter loh, men. Nggak, maksud gue gini ya, si Teddy tuh. Gue juga sepakat dia pinter. Ya kalau menurut gue ya. Iya. Teddy itu emang ditempatin sama Prabowo di situ, emang buat pasang badan, jangan-jangan. Iya, sebenarnya kan alasan dia ditaruh di situ, apakah dia kompeten di situ, itu kan isu yang berbeda. Pertanyaannya adalah cara mencapai ke situnya. Kan kita lagi ngomongin hukum. Kita kan ngomongin tata cara untuk naruh seseorang di situ. Ya pokoknya akhirnya si aturannya diubah-ubah deh. Betul. Sekali lagi solusinya adalah mengubah aturan lah. Betul. Bahkan masih ada beberapa yang dilanggar kan aturan. Gue nggak dapat update-nya lagi. Tapi kan waktu itu kan sempat kenceng banget tuh. Pos-pos menteri dan kepala lembaga yang boleh diisi sama militer dan yang tidak boleh. Termasuk di aturan undang-undang militer yang terbaru. Masih ada tetap orang-orang yang aktif menjabat posisi-posisi yang oleh undang-undang militer sendiri juga katakan sebenarnya nggak boleh. Gitu. Nah, sampai dengan sekarang lah ada banyak, termasuk apa yang terjadi di
dengan Nadiem misalnya, jangan Nadiem yang kontroversi ya, misalkan dengan Tom Lembong, Bu Ira, terus temen gue Niko Wijaya, Kerry, gue enggak Rifa Siahaan. Sekarang kan jadi Rifa. Pertanyaan banyak orang. Jadi kalau menurut gue nomor 1 hukum. Oke. Nomor 2 menurut gue permasalahan etika. Etika? Iya. Nah ini gue nggak jawab ekonomi karena mungkin gue nggak paham ya. Jangan-jangan juga itu sebetulnya permasalahan yang mungkin dianggap bukan permasalahan karena nggak ngerti nih. Ada yang nggak ngerti. Iya. Tapi lo elaborasi kenapa etika? Karena ada hal-hal, ini masih nyambung ke hukum. Ada hal-hal yang selalu dibeli, tapi kan tidak salah. Betul. Tapi kan di Indonesia tuh ada baik dan benar. Mungkin benar. Tapi kalau tidak baik, apa iya kita lakuin gitu. Nah orang tuh lupa bahwa frasa baik dan benar tuh ada dalam perbahasaan Indonesia. Dan orang lupa bahwa keduanya itu harus dicapai. Bahwa lu bisa melakukan hal yang benar tetap dengan cara yang baik gitu. Nah setiap kali kita mencoba untuk mengangkat yang baik, kita kan pasti kan mengangkat modalitas etika gitu. Bahwa secara etika nggak benar gitu. Dan orang kemudian mempermasalahkan. Gak usah orang nih presiden mempermasalahkan dengan etika dasmu. Sehingga ketika puncak pimpinannya aja bilang etika dasmu, ya etika dasmu ke bawah. Gak ada yang peduli etika. Gak ada yang peduli apa yang baik. Modalnya gak salah. Gimana mau maju bangsa Indonesia kalau modalnya cuma gak salah? Gimana coba kita mau maju? Kan gak salah. Segitu doang keinginan lu. Jangan berhenti di gak salah dong. Capai sesuatu yang benar dan pada saat yang bersamaan baik. Karena kalau misalnya enggak, terus buat apa kita punya bangsa yang, buat apa kita punya cita-cita gitu kalau nggak kita capai kan? Nah itu yang jadi masalah. Ya misalnya kayak kompetensi komisaris, ya kan nggak salah, kan boleh. Kayak gitu-gitu kali maksud lo tuh. Ya, ini deh, yang udah terbukti deh. Udah lama banget kita mempermasalahkan kompetensi ketua MBG. Dia kan ahli serangga. Sebenarnya itu dia ahli hama kan, bukan serangga spesifik gitu, bukan. Iya, jadi dia kan ngebenerin tumbuhannya Prabowo tuh. Beliau itu adalah ahli tanaman dan untuk membuat tanaman sehat dia harus belajar hama. Diberesin hamanya untuk tanamannya sehat. Yang pertemuan dengan Pak Prabowo, menurut keyakinan saya ini gara-gara dia menyehatkan tanaman Pak Prabowo. Pak Prabowo punya tanaman kesayangan sakit, sehat sama dia. Terus dia masuk ke tim Perumus kalau nggak salah undang-undang waktu itu, bukan program, Perumus program. Terus ketika menjabat beliau mendapatkan MBG. Terus gitu kan kita permasalahkan kan. Kenapa lu nggak nyari? Namanya makanan bergizi gratis, ya, Badan Gizi Nasional. Kenapa nggak datang dari orang yang paham masalah gizi dan masalah kesehatan? Ya manajerial kan bisa siapa aja, bisa aja orang ini, ya bisa, tapi lebih baik kalau misalkan orangnya yang kompeten. Tapi kalau itu meritokrasi bro, bukan etika. Ya etikanya datang, tidak ada etikanya datang dari memberikan orang yang tidak kompeten di jabatan hanya karena kedekatan dengan yang memimpin. Dan Pak Prabowo itu kan punya permasalahan yang sama di mana-mana kayak gitu. Dia bagi-bagi jabatan yang sangat ekstrim, bahkan bikin jabatan sendiri, nambah-nambah posisi wamen, terus nambah lembaga baru, ada kepala lembaganya juga. Semua ini sebenarnya kan nggak etis sebenarnya. Naruh posisi wamen dan wamen nggak ada gajinya yang proper karena nggak ada peruntukannya. Akhirnya ditaruh di komisaris biar ini kan nggak baik gitu. Nggak ada aturan yang dilanggar mungkin. Walaupun sekarang MK udah bilang nggak boleh ya. MK kan sebenarnya nggak boleh ya. Sebenarnya dilanggar. Tapi sebelumnya nggak ada kan. Dan MK ngomong itu juga ya udah tuh. Iya jalan-jalan aja gitu. Jadi dia udah mah nggak bener nggak baik lagi. Tapi kan itu kan bukti bahwa Pak Prabowo tuh punya masalah dengan mengangkat apa yang etis gitu. Tapi gini bro, ini lagi-lagi nih, aduh gue gak apa-apa lah gue dianggap ngebelain Prabowo ya kan, sekarang. Ini apa namanya? Devil's advocate. Diskusi nih. Tapi kan itu juga harusnya orang-orang itu ngerti lah. Ini ada aturan MK, lo gak boleh double job, gak boleh double jabatan. Ya lo resign lah, ngapain juga sih nunggu diomongin sama presiden. Harusnya. Pak sorry nih Pak ya, ini karena MK gak boleh, gue resign lah Pak. Ini demi Bapak juga kan bisa. Iya, gak bisa kalau misalkan dari deal awalnya adalah gue butuh lu jadi wamen. Wamen gak ada gajinya, gue kasih lu di komisaris ya. Iya kata lu. Bisa jadi kan? Atau gini, gue mau makasih sama lo. Tapi ini ada jabatannya wamen nih. Iya. Gue tahu wamen duitnya kecil. Lo jadi komisaris deh. Iya persis kayak gitu.
Yang ditawarin bilang yes gitu. Sehingga ketika MK bilang kayak gitu kan dia bingung sendiri. Ya gue ditawarin gitu lagi kemarin, sekarang gak bisa. Gimana dong ya? Iya. Gitu. Dia nanya ke atas, Pak Presiden lanjut kan nih? Pak Presiden bilang lanjut kali ya. Kan, Dia ngomong kayak gitu kali ya. Maksud gue dia bisa bilang begini, Presiden saya mundur lah jadi wamen, saya jadi komisaris saja. Kan bisa begitu. Iya bisa juga. Kesadaran gitu maksudnya. Iya. Tapi kan nggak maksud gue gini, lo kan juga jadi simplify. Dikit-dikit nyalain Prabowo, dikit-dikit nyalain Prabowo. Bisa gitu. salah dia juga betul. Betul, harusnya si orang-orang ini sadar diri lah. Ya kan nggak ada yang salah dengan menyalahkan dua-duanya kan? Oh iya. Dua-duanya salah. Boleh. Pak Prabowo tetap Boleh. salah. Iya kan? Iya. Pak Prabowo tetap salah. Dia tahu itu tidak baik secara etika. Yang dikasih jabatan juga salah karena dia terima-terima aja. Ya udah salah bareng. Oh iya. Bareng-bareng. Boleh kan salah bareng-bareng. Ya, jadi kenapa rumit begini nih sekarang kehidupan? Kalau menurut gua sih, menurut Menurut keyakinan lo nih. menurut keyakinan gua, karena kelemahan kepemimpinan Prabowo Gibran. Oh, kalau Gue gak misahin salah satu nih. Iya. Berdua. Ya udah terusin elaborasi aja. Iya, lemahnya kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi dulu kan kita pikir Pak Prabowo ini macan Asia, akan garang, akan galak. Enggak juga. Kalau sendiri bro, kan sama Gibran. Bisa jadi Faktor pengurang nih. faktor pengurang. Yang gue tahu sih belum teryakinkan lah publik ini bahwa dua-duanya ngejel. Okay. Ini bahasa santunnya, Ya, bahasa santunnya. ya. Publik nggak yakin dan publik nggak pede bahwa berdua ini nyatu. Oke. Yang kalau dugaan masyarakat benar bahwa duanya ini nggak nyatu, ya berarti kan jalannya terpisah dan nggak saling ngebantu. Memang di undang-undang ya, ini dan ini juga terjadi bukan cuma di presiden doang ya, mungkin sampai ke daerah juga kayak gitu. Di undang-undang kan memang wakilnya itu tugasnya apa tergantung yang diperintahkan sama presidennya. Dan gue nggak tahu tuh dikasih tugasnya apa, seperti apa, benar atau enggak, kompak atau enggak. Tapi kan kalau misalnya dia bekerja sesuai dengan yang diminta sama dia, harusnya kan apa ya? Ngeblend lah. Ngeblend. Tapi kelihatannya enggak, walaupun di depan ngakunya iya ya, kayak polisi sama kejaksaan aja. Ya kita sama-sama tahu lah kalau itu kan. Ya kan kita ngomongnya kita mau sama-sama tahu, tapi kan kita kan nggak punya bukti ya. Mereka juga bilang mana buktinya, tapi kan hanya karena gue belum bisa membuktikan sekarang, bukan berarti omongan gue nggak benar. Iya. Terus kita termasuk yang disalahin. Siapa? Gara-gara kita nggak mau mencari buktinya bahwa ini salah, ini salah, ini salah. Iya, Kira-kira mereka nyalain kita nggak? Nah itu mah mereka spin dokter aja. Mereka spin dokter aja ke kita. Iya, tapi kita tahu yang sebenarnya. Ya kan lu sama gue juga sama-sama punya teman di sono. Dapat juga informasinya. Terus menurut lo, kalau tadi katanya kita cenderung mensimplify, ganti presiden persoalan beres. Terus gimana caranya supaya persoalan ini beres, tapi presidennya tetap sama, bisa nggak? Permasalahannya beres, presiden tetap sama. Bisa nggak? Untuk sebenarnya secara teori harusnya bisa. Oke. Secara teori harusnya bisa. Bisa aja kan suatu hari Pak Prabowo bangun. Kayak gue ngaco deh kemarin. Kayak gue mesti perbaikin deh. Sebenarnya ini kan cuma masalah kemauan aja. Kemauan politik gitu. On paper bisa-bisa aja. Misalnya dia bilang, udah Hana gue sama MBG, BGN gitu. Rapihin lah Kopdes. Cuman masalahnya nih membuat beliau percaya bahwa beliau itu sebenarnya salah itu kan bukan hal yang gampang ya. Kemarin Pak Prabowo tuh saya kasih sama orang harusnya kalau mau bikin Kopdes tuh pelan-pelan dulu. Kecil dulu, bikin pilot project dulu. Tapi ini lama. Jadi saya langsung aja. Semua orang yang pernah membuat sesuatu yang rumit tahu bahwa itu salah. Semua orang yang pernah bikin sesuatu yang rumit dan besar dan baru pertama kali tahu bahwa nggak bisa. Dan terbukti cara beliau jalanin Kopdes Merah Putih cara yang sama dengan cara beliau jalanin BGN. BGN kebukti ada korupnya. Atau itu sedang berjalan lah prosesnya kalau nggak bilang kebukti ya. Ternyata ada kasus korupsinya. Nah terus ini cuma nunggu waktu aja nih berarti nih. Sekarang kalau misalkan ternyata di sini muncul kasus korupsi, mau sampai kapan beliau bilang kita nggak perlu itu bikin pilot project pelan langsung aja. Mau sampai kapan dia ngomong kayak gitu? Siapa yang bisa meyakinkan beliau bahwa beliau itu salah? Gue udah nulis bukunya, tapi gue nggak tahu dia. Tapi gue bilang begitu emang. Problemnya Pak Prabowo itu adalah memang time constraint. Dia tuh nggak bisa punya waktu
cukup untuk meneruskan ide-ide bapaknya itu. Kan bapaknya nulis jadi menteri waktu itu, terserah dia. Salah lu apa tau? Apaan? Karena formatnya buku. Oh ya harusnya. Beliau nonton YouTube jam 3 pagi kan. Beliau ngaku, saya jam 3 pagi bangun nonton YouTube. Oh gitu. Setiap bab satu video YouTube. Iyalah boleh lah kalau kayak gitu. Itu ada berapa bab estafet ideologi? Ada 4. 4 bab kan? Ya. Satu bab satu video. Iya. Boleh. Nanti ditonton sama dia. Iya, gue setuju lah itu. Iya, dia sendiri yang ngaku kan waktu diwawancara sama sejumlah jurnalis senior itu kan dia bilang, saya tidurnya sedikit jam 3:30 4 saya bangun saya nonton YouTube. Dia bilang. Iya, tapi kan dia nggak pernah jelasin dia nonton berapa video. Bisa juga dia nonton gitu tidur lagi. Gitu. Oke, tadi 1 hukum, 2 etika, ada yang ketiga nggak? Komunikasi. Kenapa menurut komunikasi? Ya gitulah, karena dari atas komunikasi atau tidak peduli dengan komunikasi turun ke bawah komunikasinya nggak dipikirin gitu. Di level Pak Purbaya juga kemarin kan ramai banget tuh cara Pak Purbaya berhadapan dengan Denny Sumargo. Ya. Terus rame. Betul. Lo hormati dong membayar pajak. Iya. Gitu kan. Ya, terus gimana menurut lo? Ya itu salah satu bukti bahwa beliau tuh tidak peduli dengan bagaimana dia harus berkomunikasi. Dan itu cuma satu. Ya dulu kita labelin cowboy caranya asik, tapi ternyata nggak asik-asik amat. Iya, gue juga termasuk yang happy sih waktu awal-awal dia tuh, karena gue belum pernah ada Menteri Keuangan ngajak tajir bareng-bareng. Ternyata sampai hari gini kagak tajir juga kita bro. Ternyata dia pusing juga dia. Dan ini kan lintas kementerian ya, kayak contohnya misalnya kemarin Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, yang sempat ngomong soal kereta tabrakan. Yang anggap semua laki-laki Gatot Kaca. Dia bilang, nanti laki-laki kita taruh di depan sama di belakang, perempuan taruh di tengah lah. Laki-laki gak apa-apa meninggal. Kan menteri juga tuh yang ngomong tuh kan. Terus ya banyak lah orang kayak Natalius Pigai juga pernyataan-pernyataannya. Terus Menteri Hukum, Menko Hukum ya. Pak Yusril yang punya pernyataan bahwa tahun 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Terus Fadlizon bilang gak ada pemerkosaan massal 98. Ini kan pernyataan-pernyataan yang kalau cara komunikasinya bener aja nggak akan jadi masalah gitu. Nah bahkan yang Agustus tersebut terlepas dari siapa yang gue nyebutnya memanfaatkan momentum. Tapi kan pemicunya juga adalah omongan-omongan yang nggak enak didengar sama rakyat. Kalau menurut gue pemicunya di situ. Terus kemudian dimanfaatkan sama orang yang membutuhkan itu. Sampai dengan sekarang Bu Nani muncul di YouTube-nya Total Politik juga gitu. Nangis-nangis. Iya, ada nangisnya, ada. Saya kalau misalkan saya mah kaya dari kecil mas. Kalau saya nggak punya duit, saya telepon aja Pak Prabowo, ntar juga dikasih duit. Kayak itu bener gitu. Dia ngomong gitu tuh kayak itu bener, kayak itu boleh gitu. Dia ngomong seorang pejabat publik minta bisa duit. telepon presiden, minta duit dikirim nggak apa-apa gitu. Kayak bener gitu ngomong kayak gitu. Itu tuh nggak bener semuanya. Tapi gimana coba jajaran ini di bawah mau peduli apa yang diomongin? Yang di atas juga nggak peduli. Ngomong gitu saya gitu kan, gimana coba? Gak dipikirin. Tapi kemarin lumayan. Waktu Dasmu dia gak ini Dasmu gitu. Dia emang kadang-kadang kalau skripnya lagi kencang Dasmu gitu. Tapi ntar kelepasan lagi gitu kan. Terakhir gue sampai dengan sekarang masih meng-highlight pernyataan dia sendiri di rapat paripurna Menteri. MPR. Yang sebenarnya dia udah menutup pidatonya, tiba-tiba dia bilang, ini bilang bahwa banyak menteri-menteri saya nyamperin saya. Coba bener gak? Pada nyamperin saya. Pak, ini ada yang dapat proyek tapi dari PDIP. Dari partai ini. Dari partai lain. Gimana Pak? Ya gak apa-apa. Ya kasih aja. Saya juga waktu dibantu sama Bu Megawati. Presiden Republik Indonesia secara terbuka bilang di pidato resmi bahwa partai ikut proyek tender pemerintah dan oke-oke aja. Dan dia nyebut backingnya siapa aja bro. Betul, coklat, hijau gitu kan. Gak peduli gitu apa yang diomongin. Ya kalau presiden aja longgar banget dengan ucapannya, ya semuanya juga longgar. Dan masalahnya adalah di era media sosial ini, orang yang mudah tersinggung semakin cepat tersinggung. Oke. Karena orang bilang parah ya zaman sekarang orang gampang tersinggung. Dari dulu orang Indonesia gampang tersinggung. Dari dulu nih belum ada internet. Opi Andaresta
mau bacain Ami kalau nggak salah. Iya waktu itu ya, ada pakai bahasa Arab lah. Dia bilang itu, sesuatu lah ya. Itu ya. Gitu. Langsung rame kan. Rame. Belum ada internet itu. Cuman bedanya adalah internet membuat orang lebih cepat untuk tersinggung, lebih cepat untuk marah. Kita emang bahasa tersinggung, internet mempercepat itu. Udah tahu Indonesia gampang tersinggung dan gampang marah dan cepat marah sekarang, masih gak peduli sama ucapan. Orang bikin polling, Soeharto bukan nomor 1, tersinggung. Nah itu dia. Itu belum ada internet, penjara orang itu. Iya. Di penjara di atas Iwan Fals ya kan. Iya. Jadi maksud gue, udah tahu orang gampang tersinggung dan udah tahu kita sejarah deh. Perang Jawa itu kan gara-gara tersinggung kan. Iya. Gara-gara tersinggung, gara-gara makamnya dibongkar kan, tersinggung gitu. Bisa sampai perang ekstrim banget, saking ekstrim orang Eropa sampai mencatat itu dalam sejarah. Ekstrim banget nih orang Jawa nih. Udah tahu kita gampang tersinggung dan udah tahu kita kalau tersinggung ngamuknya luar biasa. Kok nggak perlu sama ucapan tuh? Gimana sih gitu? Gimana gitu? Ya udah. Jadi menurut lo hukum, etika, komunikasi. Kita sama di komunikasi lah. Oke, nih gua hukum mau, juga cuman beda urutan ya. Ya, hukum, etika, komunikasi kan? Iya. Gue ekonomi, hukum, komunikasi. Iya. Komunikasinya sama urutannya. Nah, oke, sekarang gue agak geser sedikit nih. Menurut lo, dengan kondisi ekonomi sekarang, dan lo kan sering warawiri lah lo ke US segala macam, terus lo ketemu banyak orang gitu. Iya. Bakal bangkrut nggak kita? Ini orang emang full ini dibayar sama CIA ini confirm ini pas ini dia antek-antek asing. Kejahatan politik di Indonesia tuh bersirkulasi di area uang cepat markup. Kasian banget ini kota. Gimana caranya kota ini mau punya industri hiburan yang matang, yang sehat, yang besar kalau izin dibikin susah? Apakah Amerika Serikat lebih baik dibandingkan Indonesia untuk hidup? Ada seorang tokoh yang dia tahu anak gua wapres. Jadi maksud gua teori itu kalau untuk orang-orang smart yang tahu jalannya bisa main di Indonesia. Smart atau culas?